Coba. Fortuner hitam. Satu baris, Pak. Satu baris. Harus sini lah, sini lah. Depan sini. Alia putih. Tahan dulu. Alia putih. Ya, kau. Oke, per mobil ya. Fortuner semua ini ya. Hitung berkepala mulai. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ya, 9 orang ya. Boleh 1 ini 2. Apa orang semua? Ya, setelah ini bergeser didampingi tim take off, tim tindak 4 orang. Atau pimpin 1 orang. Langsung ke lobby menol ya. Lobby menol. Jalan. Bangun biasa dan bangun ya. Kamu mundur sedikit. Kamu mundur. Udah, Mas. Di tengah kosongin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Reserse Kriminal Umum, yang saya hormati Pak Kabid Propam, Wadir Reskrimum, dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan rilis. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Minggu kemarin, di saat mulai kita bukanya Car Free Day, jadi kita dikejutkan dengan aksi, bisa dikatakan aksi brutal atau premanisme, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang, dari kelompok yang selama ini dikenal kelompok Jonke. Baik, saya akan merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau dengan terang-terangan dan dengan sengaja bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin sebagian kemarin sudah disampaikan oleh Krimum. Jadi bahwa kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.30, yaitu terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok Jonke berjumlah 5-7 orang terhadap kelompok Nuske yang terjadi di wilayah Kesambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia, yaitu atas nama ER, yang bersangkutan meninggal karena luka bacok di beberapa tempat, dan 1 orang lagi putus jari tangan, ya, 4 jari tangan terputus karena bacokan atas nama AR, sebelumnya atas nama AR. Kemudian di waktu hari yang sama, yaitu sekitar pukul 12.25, ini ada kurang lebih 15 orang yang saat itu tidak dikenal dengan menggunakan 4 unit kendaraan roda 4 yang juga diduga dari kelompok Jonke, mendatangi 1 rumah, ya, dan melakukan rumah tersebut yang beralamat di perumahan Green Lake, Klaster Australia, Jalan Boulevard 52 Cipondo, Tangerang Kota. Mereka datang ke sana kemudian mencari seseorang, ya, dan di situ memang jelas bahwa rumah tersebut merupakan rumah Nuske. Yang bersangkutan tidak ada, memang saat itu ada istri dan anak-anaknya, tetapi istri dan anaknya kemudian berusaha untuk meninggalkan tempat dan terjadilah pengrusakan rumah tersebut, mulai dari pintu, kemudian ruang tamu dan kamar, ya, yang dirusak oleh kelompok tersebut, kurang lebih 15 orang tersebut. Di samping itu juga merusak 2 kendaraan
2 unit kendaraan roda 4 milik saudara Nuske dan 1 unit kendaraan roda 4 milik tetangganya, yaitu saudara Tommy, tetangga dari para Nuske. Nah, kemudian setelah melakukan pengerusakan dan tidak ditemukan orang yang dicari, kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali, tetapi disitulah mereka secara brutal mereka melakukan pengerusakan terhadap gerbang perumahan dan membuang tembakan sebanyak 7 kali, sehingga menyebabkan 1 orang security tertabrak, yaitu atas nama Adi Nugroho, dan 1 orang pengemudi ojek online ya, ini tertembak di bagian kaki jempol kaki kanan, dan saat ini kedua-duanya dirawat di Rumah Sakit Medika Karangtengah. Jadi berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat, dalam hal ini kemudian Polres Tangerang Kota bersama-sama dengan Direktorat Reserse Krimum yang dalam hal ini langsung di bawah pimpinan Direktur Reserse Krimum segera membentuk tim ya, berdasarkan hasil dari olah TKP dan saksi-saksi yang kita minta keterangan ya. Dan yang saat ini kita juga mempunyai tim khusus ya, tim khusus Satgas Anti Begal dan Preman. Jadi tim khusus ini gabungan dari Tangerang Kota, kemudian dengan anggota dari Direktorat Reserse Krimum langsung di bawah Direktur, kemudian mendiskusikan dan juga segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan juga tadi saya sampaikan dari keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian melakukan penangkapan ya, yaitu sekitar pada hari itu juga hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 20.15. Jadi tim gabungan ini dari Reserse Polda, kemudian dari Tangerang Kota dan Bekasi Kota yang sudah dibentuk melakukan penangkapan terhadap 25 orang ya, terhadap 25 orang di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi. Saya ulangi, di Jalan Titian Indah Utama 10 Kota Bekasi, di mana bahwa penggerbekan ataupun penangkapan dilakukan, bisa dikatakan rumah itu merupakan markas dari kelompok Ngejongke ya. Kemudian juga dilakukan pengembangan, akhirnya ditangkap 5 orang pelaku ya. Jadi saya ulangi, tadi 25, kemudian hasil pengembangan 5, jadi ada sekitar 30 orang yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kemudian pembunuhan, pengerusakan, dan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Kemudian motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah ya,
Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. Di sini memang tadi kami sampaikan ada pasal permufakatan jahat, ya. Pasal permufakatan jahat ini memang berawal didapatkan dari hasil ini ya, kita melakukan ataupun membuka HP-nya dari para pelaku ini, di mana didapatkan ada perintah dari saudara John K kepada anggotanya. Indikator daripada permufakatan jahat adalah adanya perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER ya. ER atau YDR. Kemudian ada juga pembagian tugas atau pembagian peran. Jadi mereka ini sudah merencanakan dengan sasaran tadi NK, kemudian juga sasaran EDR ya. Ada juga yang memang bertugas untuk mencari sasaran lain ataupun mereka melakukan pengamanan. Itulah beberapa indikator permufakatan jahat itu. Dan sampai saat ini para pelaku, yaitu 32 orang, masih selangit 30 orang, masih dalam pemeriksaan untuk pendalaman peran dari masing-masing pelaku ini. Kemudian pasal yang kami terapkan terhadap para pelaku adalah pasal 88 terkait dengan permufakatan jahat, kemudian pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, pasal 351 yaitu tentang penganiayaan, pasal 170 tentang perusakan, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ini pasal yang kita terapkan terhadap para pelaku ini. Kemudian untuk barang bukti yang kami sita, itu seperti rekan-rekan lihat di depan, yaitu ada 4 kendaraan roda 4 yang digunakan untuk melakukan actionnya. Kemudian 28 buah tombak, 24 buah senjata tajam, 2 buah ketapel panah, 3 buah anak panah, 2 buah stick bisbol, 17 buah HP, dan 1 buah decoder vision ya. Dan mungkin perlu diketahui bahwa saudara John K ini memang baru mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin silakan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Selamat siang Pak Kapolda. Yang pertanyaan saya pertama, Pak Kapolda mengatakan bahwa kasus ini dimotivasi karena ada urusan tanah yang pada saat itu adalah mereka ini bersaudara. Yang saya mau tanya, pertanyaannya soal tanah, bagaimana mereka ini sehingga memicu saudara kasus tanah dendam berujung maut itu Pak Kapolda. Kemudian dengan korban ini, kata Pak Kapolda dia adalah bersaudara. Saudara bagaimana? Apakah paman atau kemenakan atau sebaliknya? Kemudian Pak Kapolda, yang saya mau tanyakan, ini barang bukti ini sekian banyak
sebelumnya memang mereka ini sudah merencanakan kok masalah keluarga ada sebanyak ini, atau memang mereka ini adalah itu memang sudah terencana untuk melakukan aksi-aksi lain. Itu Pak Kapolda. Dan kemudian Pak Kapolda, saya mau tanya ini, apakah dalam keadaan sadar atau bagaimana ini John K ini menghabisi saudaranya, atau mungkin sudah diperiksa belum urinnya? Itu aja Pak Kapolda, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa ini terkait motifnya terkait masalah internal ya antara Ruske dengan John K. Jadi di sini memang saudara John K merasa dihianati ya terkait masalah pembagian tadi, pembagian uang yang mungkin mereka tidak sampai. Ini semuanya masih pendalaman ya. Tapi intinya di sana. Nah, kemudian yang kedua bahwa ya memang dari hasil keterangan bahwa mereka ini kan juga margasi ya. Mereka fakta aja memang masih saudara atau John K dengan Ruske itu. Saya rasa terlalu mendetail atau kita sampaikan bahwa mereka masih bersaudara. Kemudian untuk ini masih kita dalami ya masalah senjata-senjata ataupun sajam-sajam, ada tombak segala gitu. Ini masih kita dalami. Ya, cukup ya. Pak Kapolda izin, Pak. Korban ini ditembak artinya dibacok hingga tewas. Nah, apa peran dari korban ini Pak sehingga para pelaku ini mengincar para korban ini sehingga dikejar kan dari Tangerang sampai ke Cengkareng itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi begini. Jadi John K adalah dia mempunyai anak buah. Ruske juga mempunyai anak buah. Ya. Jadi ini dianggap bahwa yang meninggal ini merupakan kelompoknya Ruske. Ya, jadi itu. Jadi mereka ini kemudian menganggap bahwa ini adalah kelompok. Maka kita sampaikan kelompoknya Ruske. Termasuk yang meninggal itu. Yang saya dapat info di kelompoknya Bang Ruske ini ada anak buah dari Bang Hercules. Apakah dapat kedapatan juga Bang Hercules? Terima kasih Pak. Saat ini belum ada ya. Saat ini belum ada. Tetapi terima kasih informasinya, akan kita dalami itu ya. Karena kami berharap ke depan ini premanisme tidak ada lagi di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Akan kita lakukan tindakan tegas terhadap para. Selamat siang Bapak Kapolda Ya. yang terhormat. Pak, izin mau tanya terkait kasus pembebasan bersyarat. Apakah dengan kejadian ini Bapak K langsung masuk di penjara, apakah diproses lagi? Terus yang kedua, tadi Bapak katakan ada 7 kali tembakan. Berarti saya mengerucut senjatanya ini bukan lagi revolver, bisa FN atau bisa melibatkan oknum tertentu. Terima kasih. Ya. Jadi keterangan dari masyarakat yang ada di sana, kemudian dari petugas-petugas satpam di sana, itu kurang lebih ada 7 kali tembakan ya. Ya sampai saat ini untuk senjata makanya ini masih kami dalam pemeriksaan ya, pemeriksaan untuk pendalaman. Kemudian tadi pembebasan bersyarat ini ya memang diberikan itu setelah para narapidana ini melaksanakan 2/3 ya. Dan yang bersangkutan ini berkelakuan baik. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya memang kalau mungkin yang dilakukan ini masih batas-batas biasa, itu pun akan kita lakukan kembalikan ke tahanan. Tetapi ini kan jelas yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali. Ini kita butuh waktu dalam rangka proses penyidikannya, gitu. Jadi proses ini pun akan terus kita lakukan. Ya, masih. Cukup ya. Budi.
kasih ya. Makasih ya. Lain bagiannya. Gabung. Wih, itu mah.